Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai doa belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik. Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari ziarah kubur, kemudian kita akan masuk bab baru, yaitu bab ke-11 adalah adab pergaulan di masyarakat pada halaman 193. Baik. Sudah dibuka? Ya. Adab bergaul di masyarakat. Di Indonesia ini kita memiliki banyak sekali orang-orang yang beragam, dari suku, warna kulit, bahasa, budaya, dan agama. Sudah menjadi sunatullah kita harus bersikap baik kepada orang lain, bahkan sekalipun mereka itu bukan dari agama Islam. Kita harus menghormati mereka, membantu mereka, dan tidak bermusuhan terhadap mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling dengki, dan janganlah saling bersikap tidak acuh. Kalian hendaknya menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Terhadap orang yang selain agama Islam saja kita harus bersikap baik dan menghormati, apalagi kita terhadap sesama orang-orang Islam. Terhadap orang-orang Islam kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus baik kepada mereka, bersaudara kepada mereka, membantu apabila mereka membutuhkan, menghormati mereka, menghormati yang lebih tua, menghormati orang yang memiliki lebih banyak ilmu, dan menghormati guru-guru kita. Tip. Gimana sih caranya menjaga ukhuwah Islamiyah? Dan apa sih itu artinya ukhuwah? Jadi ukhuwah itu adalah persaudaraan antara sesama umat Islam. Jadi artinya menjaga persaudaraan sesama umat Islam. Jadi setiap orang yang menyatakan bahwa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka wajib menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang-orang Islam. Seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi apabila kita melihat saudara muslim kita yang menderita, maka kita juga wajib membantu mereka dan merasakan kesedihan mereka yang kesusahan. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6, yaitu apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat, berilah nasihat yang baik kepadanya. Apabila ia bersin lalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, doakanlah ia. Apabila ia sakit, jenguklah ia. Dan apabila ia meninggal dunia, uruslah jenazahnya. Salah satu dari menjaga ukhuwah Islam itu ada 6. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi kita mendoakan mereka keselamatan
dalam hidupnya. Dan dalam salam pun ada adab-adabnya. Seperti orang yang berkendara mengucapkan lebih dulu salam kepada orang yang jalan, dan orang yang jalan mengucapkan salam lebih dahulu kepada orang yang sedang duduk. Kemudian yang kedua adalah menerima undangan mereka. Apabila teman kita mengundang kita untuk makan-makan atau walimahan, dan kita pada saat itu tidak memiliki hal atau kita memiliki waktu luang pada saat itu, maka kita wajib menerima undangan mereka. Kemudian hak yang harus kita jaga yaitu memberikan nasihat baik. Jadi apabila teman kita sedang kesusahan atau meminta nasihat dan membutuhkan nasihat kita, maka berikanlah mereka nasihat dan motivasi kepada mereka agar mereka menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Kemudian apabila mereka bersin dan mengucapkan doa hamdalah, maka kita wajib untuk membalasnya, mendoakan mereka karena itu termasuk hak-hak mereka. Atau mendoakan mereka ketika kita sedang berdoa di antara setelah azan dan maghrib, azan maghrib misalnya di sela-sela azan dan qomat di waktu maghrib atau waktu subuh atau waktu lainnya, atau kita di sepertiga malam kita mendoakan orang-orang muslim, saudara-saudara kita. Kemudian yang kelima itu menjenguk orang sakit. Nah, di antara kalian siapa yang sudah pernah menjenguk teman kalian yang sakit? Dan kita sebagai sesama muslim, sebagai saudaranya, hendaklah kita untuk menjenguk mereka yang sakit. Walaupun mereka cuma sakit kayak demam atau sakit tenggorokan. Apabila kita memiliki waktu luang, hendaklah kita menjenguk mereka. Apabila mereka sakit parah seperti sampai di ruang rumah sakit, menginap di rumah sakit, nah, kalian tuh boleh banget mengajak teman-teman kalian untuk menjenguk mereka. Kemudian terakhir adalah membantu ketika mereka meninggal dunia. Jadi apabila mereka, saudara kita, teman kita meninggal dunia, hendaklah kita membantu kepada keluarganya mereka yang ditinggalkan dengan membawakan mereka makanan. Apabila kita bisa memandikan jenazahnya, kita bantu memandikan jenazahnya. Apabila kita tidak bisa, kita mensolati mereka, mendoakan keluarganya, mendoakan si mayitnya kebaikan-kebaikan. Kita ikut sholat, kita ikut mengantarkan mereka ke kuburannya, dan kita mendoakan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia tersebut. Ini adalah salah satu termasuk hak-hak saudara kita, atau salah satu menjadikan kita untuk menjaga, memperkuat silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Kita gandeng tangan mereka, kita jaga hati-hati mereka, kita bantu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, agar persaudaraan muslim itu menjadi hal yang sangat kuat. Seperti sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Seorang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya atau membiarkannya kesusahan. Siapa yang membantu memenuhi keperluan saudaranya, niscaya Allah akan penuhi keperluannya.
Siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan hilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, niscaya Allah akan tutupi kekurangannya pada hari kiamat. Jadi kita tidak boleh sama sekali menzolimi saudara kita atau membiarkannya kesusahan. Apabila kita membantu mereka memenuhi keperluan saudaranya, memberikan saudara kita makanan sehari-hari, nasi, beras, Allah akan membantu kita keperluan kita. Misalnya kita pada 10 tahun atau 5 tahun kemudian kita kesusahan untuk membayar berobat. Nah, insya Allah nanti Allah akan membantu keperluan kita. Atau kita membantu kesusahan seorang muslim teman kita, saudara kita, karena teman kita kesusahan dalam membayar SPP, sekolah, atau yang lainnya. Insya Allah nanti pada hari kiamat Allah akan hilangkan kesusahan kita. Misalnya kita kesusahan untuk lewatin jembatan Shirathul Mustaqim, Allah akan mudahkan insya Allah. Nah, dan apabila kita menutupi aib teman kita atau kekurangan teman kita, insya Allah nanti pada hari kiamat ketika semuanya ditampakkan, Allah akan menjaga aib-aib kita di hadapan semua orang. Kita lanjut ke bagian B pada halaman 195. Nah, dalam ukhuwah Islam ini ya, kita tidak membeda-bedakan suku dan status sosial. Islam mengajarkan agar kita tidak membeda-bedakan suku, warna kulit, dan status sosial dalam pergaulan atau dalam ukhuwah Islamiyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan kehendaknya. Nah, dengan tujuan apa perbedaan itu diciptakan oleh Allah? Itu supaya manusia mendorong manusia untuk saling mengenal dan bersahabat. Dengan perbedaan tersebut, manusia akan saling melengkapi. Maka manusia disebut dengan sosial. Mereka tidak bisa hidup sendiri. Manusia dan manusia lain mereka hidup berkelompok atau sosial dan saling membantu. Misalnya ada si fulan tidak dapat membuat roti yang enak, maka dilengkapilah oleh si fulanah yang dapat membuat roti sangat enak. Nah, dalam Islam Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Yang artinya, kemudian kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi Allah menciptakan bangsa-bangsa dan suku-suku itu berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, sawo matang, ada yang kulitnya agak menguning. Dan mereka berbeda bahasa. Agar tujuannya itu mereka saling mengenal, saling bersahabat. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan fisik itu tidak boleh bagi alasan manusia itu untuk saling bermusuhan. Misalnya orang kulit putih tidak suka dengan orang kulit hitam. Nah, itu tidak boleh. Jadi di dalam ukhuwah Islamiyah atau persahabatan kaum muslimin itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang dengan warna kulit, suku mereka, misalnya mereka dari suku Jawa dengan suku Kalimantan. Dengan misalnya warna kulit mereka warna hitam dan putih atau kuning, atau dengan status sosial. Contohnya misalnya teman kita orang miskin, gak boleh main sama orang kaya.
Nah, itu tidak boleh. Di dalam ukhuwah Islamiyah kita merangkul semuanya menjadi satu. Tidak membeda-bedakan mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang warnanya kulitnya hitam, mana yang gendut, mana yang putih. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Karena suku kita atau kaum kita tidak lebih baik dari kaum orang lain, dan kaum-kaum orang lain atau suku-suku mereka tidak lebih baik daripada suku-suku kita. Misalnya suku Jawa tidak lebih daripada suku Kalimantan, lebih baik dari suku Kalimantan tidak lebih baik dari suku Jawa gitu. Mereka ada keunggulan dan kekurangan mereka masing-masing. Nah, dari kekurangan kita masing-masing ini akan dilengkapi oleh dengan suku-suku atau dari orang lain yang berbeda dengan ras kita dan berbeda dengan suku kita. Nah, salah satunya itu Nabi Muhammad bersabda yang artinya, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, Allah, dan bapak moyang kalian juga satu." Nah, siapa nenek bapak moyang kalian? Ketahuilah bangsa Arab tidak lebih mulia atas bangsa selain Arab. Demikian pula bangsa selain Arab tidak lebih mulia atas bangsa Arab. Orang berkulit kemerahan tidak lebih mulia atas orang berkulit hitam. Demikian juga orang berkulit hitam tidak lebih mulia atas berkulit kemerahan. Kemuliaan itu berdasarkan ketakwaan. Jadi kemuliaan itu hanya berdasarkan ketakwaan. Sebagaimana di akhirat nanti Allah tidak akan menilai seseorang dari apakah mereka cantik, mereka ganteng, mereka kaya, mereka miskin. Tidak. Allah melihat orang tersebut dengan ketakwaannya, dengan pahala mereka, dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat walaupun kalian jelek, kalian miskin, itu nanti tapi kalian sangat menjaga ketakwaan kalian. Nah, insya Allah nanti di hari kiamat Allah akan muliakan kalian, Allah tinggikan kalian menjadi orang-orang yang tinggi di akhirat nanti dengan ketakwaan kalian masing-masing. Coba buka buku halaman 196. Nah, di situ Allah membedakan agama Islam, melarang kita untuk membeda-bedakan pergaulan berdasarkan status sosial. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang kaya, yang miskin, nah, teman yang sudah yatim atau yang masih punya orang tua, teman kita yang tinggi, teman kita yang pendek, teman kita yang kurus, yang gendut. Nah, kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Di dalam persahabatan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah itu tidak membeda-bedakan siapapun. Kita sama-sama memenuhi hak-hak mereka seperti tadi yang dijelaskan di awal, bagian A. Kita juga tidak menzalimi mereka, tidak memusuhi mereka juga. Kita saling bersahabat. Ya. Nabi Muhammad juga bersabda, sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian kesombongan jahiliyah, yaitu membanggakan nenek moyang. Manusia itu hanya ada dua jenis, mukmin yang bertakwa atau pelaku maksiat yang hina. Nah, kalian semua adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Maka tinggalkanlah sikap membangga-banggakan golongan atau kelompok, karena sikap itu akan menjerumuskan ke dalam neraka. Nah, dari hadis tersebut kita sudah tahu bahwa Allah menghapuskan kesombongan. Jadi kita tidak boleh sombong
walaupun nenek moyang kita misalnya keturunan ningrat, keturunan sultan, atau keturunan habib. Nah, di mata Allah itu manusia hanya ada dua, mukmin yang bertakwa atau pelaku maksiat yang hina. Kita semua sama-sama keturunan Nabi Adam. Jadi tidak ada yang berbeda. Kita keturunan Nabi Adam. Kita terbuat dari tanah. Nah, jadi yang membedakan kita hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian membuat geng-geng di kelas, tidak bermain dengan temannya yang misalnya yang bodoh atau yang tidak dapat belajar dengan baik. Nah, kita rangkul, kita bantu mereka mengerjakan PR, kita bantu mereka belajar untuk persiapan PH, kita bantu mereka belajar dengan penilaian akhir semester nanti. Nah, tapi yang wajib kalian tahu, kita membantu mereka dalam hal kebaikan, belajar, bukan dalam hal kemungkaran atau seperti memberikan contekan ketika ujian. Nah, itu sangat dilarang. Oke. Nah, kita juga tidak boleh membeda-bedakan mereka yang kaya atau mereka yang miskin, karena setiap manusia memiliki rezeki mereka masing-masing. Oke. Baik. Pada pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian, untuk Bapak sendiri, dan untuk umat muslim yang ada di dunia ini. Amin. Allahumma amin. Ya. Sebelum kita tutup, kita baca doa bersama, doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.